Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Udah Pak. Sudah. Ya. Di pertemuan kedua ini, tapi materi pertama. Nah, ini saya ingin mengulas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dimulai dari pembentukan Pancasila, proklamasi, zaman era Orde Lama dan Orde Baru. Nanti untuk pasca Orde Baru atau reformasi nanti di pertemuan berikutnya. Nah, di bagian ini, nah ini bisa dilihat ini lambang Garuda itu memang disetting, disesuaikan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, pada era saat ini atau era pada waktu itu, melalui Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan istilah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang itu disebut sebagai Dokuretsu Zunbi Tosakai. Nah, pada waktu itu dibahas atau digagas oleh para pendiri bangsa ini yang kemudian diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat. Di sini ada ya, termasuk anggota-anggotanya ini, untuk menyusun sebelum muncul istilah Pancasila, yaitu menyusun ideologi apa yang akan dipakai di Indonesia ini karena sudah mendekati kemerdekaan. Maka perlu disusun hal-hal yang nantinya bisa menjadi pegangan hidup bangsa, seperti itu. Nah, usulan pertama ini dari Mohyamin. Nah, Mohyamin ini menjadi dari anggota BPUPKI. Nah, dia mengusulkan ini ada lima hal. Satu, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan rakyat. Nah, cuma dia masih mengambil poin-poin pentingnya saja. Nah, bentuk-bentuknya nanti seperti apa, penerapannya seperti apa itu belum. Jadi dia masih mengusulkan istilah ini. Nah, kemudian yang agak teoritis, agak lebih mendalam. Nah, itu usulan dari Prof. Supomo. Cuman kalau usulan ini banyak juga ditentang sebenarnya. Ditentangnya kenapa? Karena belum nanti penerapan sampai tingkat bawah pada masyarakat atau warga negara itu pasti bingung. Istilah individualis, kelas teori ini kan juga masih bingung. Kemudian di usulan berikutnya itu dari usulan Pak Karno. Nah, di usulan Pak Karno ini mencakup nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau kemudian disebut demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari ketiganya ini kemudian diolah kembali kira-kira hal-hal apa saja yang kemudian bisa dipakai, bisa diterapkan, bisa disepakati bersama sebagai bagian dari ideologi negara. Nah, ini di bagian ini ya, ini ada istilah dari rangkuman ketiganya itu ada istilah yang kemudian disebut trisila. Nah, rangkuman dari itu ada sebutannya sosio-nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Itu perasan dari usulan ketiga tokoh tadi. Kemudian diperas lagi menjadi ekasila atau biasa disebut dengan gotong royong. Nah, dari sini kemudian disusunlah kembali juga berdasarkan dari Piagam Jakarta. Nah, disusun kembali dan ini
mendekati kesepakatan dari usulan Pak Muhyamin, dari usulan Prof. Supomo, dari usulan Insinyur Soekarno ini. Nah, seperti sila-sila yang saat ini kita terima sebagai ideologi Pancasila. Nah, kemudian dari sini masih banyak pertentangan. Pertentangannya adalah di sila pertama. Karena anggota dari sidang BPUPKI ini tidak hanya dari kalangan Muslim. Ada juga dari kalangan Kristen, dari kalangan Protestan, ada dari kalangan nasionalisme. Nah, ini kemudian masih belum bisa diterima karena kalau mengikuti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, maka kecenderungan ini adalah didominasi oleh masyarakat Muslim atau umat Muslim. Maka mereka masih belum menerima itu. Nah, kemudian digantilah istilah itu dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian disepakati karena dengan istilah begini, dengan pengambilan nama yang Maha Esa ini dari berbagai kalangan, baik dari kalangan nasionalis, dari kalangan Kristen atau Protestan atau dari kalangan yang lain menerima ini. Artinya ada kewajiban melaksanakan agama itu berdasarkan keyakinannya masing-masing, semacam itu. Nah, kelanjutan dari sini, nah, jadi di era-era pasca proklamasi atau pasca kemerdekaan itu masa-masa di mana ada pertentangan ideologi yang cukup menguat ya. Jadi ada disintegritas atau percaturan ideologi itu yang cukup menguat pada waktu itu. Makanya pada waktu itu muncul 3 partai yang itu adalah dari perwakilan dari masing-masing keyakinan. Jadi ada Partai Masyumi. Partai Masyumi itu adalah gerbongnya dari masyarakat Islam atau umat Islam. Kemudian ada Marhainis, nah itu dari kalangan nasionalis. Kemudian ada dari PKI, dari orang-orang komunis. Nah, dari sini kemudian banyak pertentangan ideologi, banyak ideologi masuk, cukup mengganggu karena Pancasila pada waktu itu masih embrio, masih awal, sehingga banyak dimasuki, disusupi dengan ideologi-ideologi yang lain agar mengganggu ini sebenarnya. Nah, tapi Bung Karno karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama di dalam sidang BPUPKI itu, maka ini tetap harus diterapkan sebagai amanat undang-undang. Seperti itu. Nah, ini memberi landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yaitu kehidupan negara bagi bangsa ini haruslah berpedoman Pancasila. Jadi seluruh apapun aspek baik dari undang-undang dan yang lain sebagainya ini harus berpedoman pada Pancasila. Seperti itu. Nah, di era zaman-zamannya Pak Karno, nah, ini terbagi menjadi 3 periode. Nah, karena di situ ada konflik ideologi yang cukup menguat, baik ideologi-ideologi yang lain yang sebagian kalangan mungkin belum bisa menerima secara utuh ideologi Pancasila atau pandangan Pancasila itu sendiri. Nah, di bagian ini ya, ada periodisasi dari 45 sampai 50, 50 sampai 59, dan 59 sampai 66. Di masa ini berikutnya, dari kelima sila tadi, nah, yang lainnya tidak menjadi bahasan, yang cukup menjadi bahasan adalah sila keempat. Karena menyangkut bagaimana sistem negara ini akan dijalankan. Kalau sila-sila yang lain itu sifatnya mendekati agak-agak pribadi. Seperti ketuhanan itu agak pribadi. Terus kemudian penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab itu agak-agak pribadi juga, persatuan. Nah, yang mencangkut tentang bagaimana sistem negara ini berjalan itu tentang sila keempat. Nah, di bagian ini, nah ini
ada upaya-upaya lah. Kenapa tadi ada konflik-konflik ideologi cukup menguat di sini lah. Ini karena untuk ada upaya-upaya untuk menggantikan sila-sila Pancasila itu melalui paham komunis, melalui masuknya DITII, sehingga ini pada waktu itu cukup mengganggu lah, karena mencoba menguatkan ini. Nah, di sila keempat itu berupaya untuk menguatkan, kemudian dibentuklah sehingga ada namanya demokrasi. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu kemudian memiliki kecenderungan atau kemudian menjadi bentuk namanya demokrasi. Nah, demokrasi apa yang diterapkan pada 45 sampai 50 yaitu demokrasi parlementer, di mana ada dua kekuasaan. Nah, pertama, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Apa bedanya kepala negara dengan Perdana Menteri? Nah, jadi kepala negara yaitu dia hanya memiliki lingkup sebagai kepala negara saja. Artinya tugas-tugas kepemerintahan, tugas-tugas birokrasi, tugas-tugas administrasi itu dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi tidak ada kekuasaan penuh oleh presiden. Kalau demokrasi itu bentuknya demokrasi parlementer. Nah, maka yang memegang kepala pemerintahan, terlaksananya pemerintahan itu adalah Perdana Menteri di waktu itu. Kemudian di era 50 sampai 59, nah ini mencoba memakai cara yang lain karena mungkin dianggap demokrasi parlementer itu kurang efektif. Nah, kemudian dipakai dengan cara ideologi liberal. Apa itu ideologi liberal? Ideologi liberal itu yakni pengambilan suara terbanyak atau biasa disebut voting. Nah, voting itu dicapai dari cara mufakat yang tidak bisa diselesaikan dengan cara dua orang atau mungkin secara mufakat, secara musyawarah ini belum menemukan titik temu. Kemudian langkah terakhir yang dicapai yaitu dengan cara voting. Nah, voting itu ada dua jenis, ada terbuka, ada tertutup. Kalau terbuka berarti memilih langsung. Kalau tertutup maka menuliskan nanti baru dibacakan. Itu dua jenis voting. Nah, kecenderungan menjadi ideologi liberal itu ketika, contohnya katakanlah ada suatu masyarakat jumlahnya 150. Ada dua calon pemimpin. Nah, ini kemudian pilihan. Nah, namanya ada pemilihan umum. Nah, jumlahnya tadi 150. Nah, kemudian pilihan ternyata ketemu total suara yang masuk adalah 130. Yang calon A itu mendapatkan suara 100, yang calon B mendapatkan suara 30. Nah, padahal total suara tadi 150. Total yang nyoblos itu 130. Maka dari total mestinya 150 itu utuh, karena ada suara terbanyak berdasarkan voting tadi, jumlahnya yang menerima hanya 100, maka secara otomatis dengan berdasarkan suara terbanyak itu dia yang terpilih. Nah, itu penjelasan sederhana dari istilah voting di dalam ideologi liberal, seperti itu. Nah, ternyata dengan penerapan ini juga ternyata tidak bisa menjamin stabilitas pemerintahan. Masih agak mengganggu juga ternyata. Nah, berikutnya diterapkanlah di era keliru ini ya, 59 sebenarnya, 59 sampai 65. Itu dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, nah demokrasi itu kan pada mulanya itu adalah kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Makanya sempat dulu ada istilah
dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu penerapan awal demokrasi yang ideal. Nah, kemudian di era ini mencoba diterapkan ada istilah namanya demokrasi terpimpin. Artinya nilai-nilai Pancasila tetap berada, kekuasaannya dipegang oleh presiden, semacam itu. Artinya kekuasaan itu tidak lagi di tangan rakyat, tapi di tangan seutuhnya di tangan presiden. Seperti itu. Nah, berdasarkan menguatnya ideologi yang berkembang tadi, yang saya sebut dari partai-partai tadi, mencoba oleh Bung Karno dirangkum menjadi istilah Nasakom, nasionalisme, komunisme, dan agama. Untuk bagaimana agar disintegritas di antara partai-partai yang saling menguat ini tidak kemudian mengganggu stabilitas negara. Nah, berikutnya tidak puas juga, Bung Karno kemudian mencoba kembali menggunakan istilah dengan paradigma Uzdek. Undang-Undang 45, sosialisme, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Undang-undang sudah jelas ya, seperti yang tertera itu. Nah, sosialisme itu adalah sistem sosial ekonomi. Ada sistem-sistem yang dipakai di dalam penerapan sosial ekonomi di Indonesia, seperti halnya penerapan pajak, penerapan itu tergolong dalam praktek-praktek sosialisme, bantuan, BPJS, dan sejenisnya itu. Kemudian ada demokrasi terpimpin seperti tadi, ekonomi terpimpin berada di dalam kekuasaan atau lingkup pemerintah atau negara. Nah, kemudian ada kepribadian nasional. Kepribadian nasional itu artinya masyarakat diminta menguatkan keyakinan, menguatkan citra dirinya, menguatkan hal-hal yang berkaitan agar mampu berdikari, mampu bersaing dengan masyarakat luar, mampu mengembangkan diri, bangga dengan negaranya, dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian sebelum sampai selesai ide-ide Bung Karno itu diterapkan, ternyata sudah berganti era atau berganti orde baru di zamannya Pak Harto. Nah, zamannya Pak Harto ini ada zaman yang baik, ada juga zaman yang tidak baik. Nah, ada zaman yang baik, ya ini kepedulian antar warga cukup kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, budaya gotong royong, kehidupan berorganisasi ini cukup bisa diterapkan dan bisa diterima oleh masyarakat kita. Ada juga istilah trilogi pembangunan, ada istilah stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Itulah kenapa selama 32 tahun itu Pak Harto disebut sebagai Bapak Pembangunan, karena banyak hal-hal yang perlu dilakukan sebagai bentuk pemerataan dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat desa sampai ke kota. Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan itu digalakkan di era-era zamannya Pak Harto. Nah, itu tadi sisi-sisi baiknya. Di masa-masa mendekati akhir-akhir masanya Pak Harto itu banyak hal-hal ketimpangan, terutama penegakan hukum. Cuman ada sisi-sisi di mana Pak Harto punya istilah P4 sebagai bentuk implementasi Pancasila di dalam kehidupan bernegara dari tingkat atas sampai tingkat bawah sampai tingkat masyarakat. Nah, ada namanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pada waktu itu seluruh elemen ya, baik dari pemerintah maupun guru maupun tenaga-tenaga yang lain itu perlu mengikuti penataran pelatihan P4 ini sebagai wujud implementasi Pancasila sampai tingkat daerah sampai tingkat bawah, atau disebutnya sebagai Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, di sisi lain seperti itu banyak juga karena mungkin godaan kekuasaan, godaan ini kemudian terjadilah penurunan tingkat penegakan hukum yang diterapkan
sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM, banyak juga dulu kasus-kasus para aktivis HAM seperti Munir dan sebagainya itu yang kemudian hilang jejaknya dan tidak diusut, dan mungkin juga sampai sekarang masih tidak tahu keberadaannya kasus seperti itu dihilangkan dari jejaknya. Jadi ada hal-hal yang baik itu dilakukan di pemerintahannya Pak Harto, ada juga sisi-sisi yang juga tidak pas itu diterapkan di era zamannya Pak Harto. Nah, ini ngomongkan era Orde Lama dan Orde Baru di dalam praktek penerapan Pancasila seperti itu. Nah, ini nanti materi minggu berikutnya aja. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang mungkin ada yang kurang dimengerti. Atau mungkin ada yang perlu di-sharingkan. Atau cukup? Pak Ketua, gimana Pak Ketua? Itu Pak, untuk yang kelompok itu kemarin. Jadi Mana? kan itu dua kelompok itu satu materi. Iya. Jadi kayak 4 sama 5 kalau nggak salah itu sama. 6 sama 7 itu sama materinya Pak. Gimana Pak? Itu dua kelompok satu materi apa nggak apa-apa? Oh, enggak apa-apa. Gini, ada memang beberapa yang perlu dijelaskan itu tidak hanya sekali pertemuan, ada yang 2 kali pertemuan. Nah, ini kelompoknya kemarin jadinya berapa? 7. Jadi 7 kelompok ya? Iya Pak. 7. Berarti mungkin nanti saya cek dulu. Ini ada 7, oh ya 7 pokok bahasan. Ya, ada 7 pokok bahasan, berarti pas. Jadi nanti enggak apa-apa. Yang penting tidak sama blok ya. Artinya mungkin ada dari yang kan masih bisa dipecah itu. Kan ada seperti saya contohkan tentang yang di materi ke berapa ini? Katakanlah materi ke-6 misal. Ada yang membahas tentang Pancasila, ada mungkin yang juga membahas tentang liberalisme. Atau mungkin di nomor 7 mungkin ada yang bahas tentang komunisme, ada yang mungkin yang bahas tentang agama. Jadi bisa dipecah-pecah seperti itu.
Oke? Ya, udah itu aja yang Yang lain? Cukup? Ya, Pak, cukup. Cukup, Pak. Kita sudah ngantuk kabeh. Baterainya habis, Pak. Hah? Gimana? Baterainya habis. Oh Hoax, iya. Pak, itu, Pak. alasan itu, Pak. Tapi mari ini ya, video callan ya. Jomblo. Ayo Nori, ngomong apa Nori? Sekian dulu, saya tutup. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.